Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin. Semoga sehat, bahagia, dan murah rezeki selalu. Di video kali ini kita membahas alur cerita sebuah film action sekaligus semi science yang dibintangi oleh beberapa aktor aktris terkenal. Film ini berjudul Mobius, di mana menceritakan seorang dokter jenius yang memiliki penyakit darah langka. Dia berusaha menyembuhkan diri sendiri dari penyakit itu. Akhirnya dia menemukan resep yang ampuh dan mujarab. Akan tetapi hal yang mengerikan menyelimutinya. Suatu hari terdapat sebuah helikopter yang melewati hutan Costa Rica dan mendarat di sebuah gua. Gua tersebut kelihatan tidak berpenghuni dan jauh dari jangkauan. Dari helikopter turunlah Dr. Michael Morbius dan perlengkapannya. Ternyata Michael ingin menangkap kelelawar kalong ini. Karena dari hasil penemuan, dengan darah kelelawar jenis inilah dapat menyembuhkan penyakit langkanya. Dia pun menyayat telapak tangannya untuk memancing kelelawar. Dan mari kita flashback 25 tahun yang lalu, terdapat sebuah rumah sakit di Yunani di mana tempat si kecil Michael dirawat. Suatu hari dokter pengawas Emil Nicholas membawa seorang pasien pengidap darah langka sama seperti Michael yang bernama Lucien. Michael pun bercerita tentang Milo pasien sebelumnya dan seketika mendadak tumbang, ternyata alat pompanya rusak. Di saat itu Michael pun segera memperbaikinya. Karena kepintarannya, Michael dipanggil Dr. Emil. Dia menawarkan Michael untuk bersekolah di New York. Dan Michael pun menyetujuinya dengan syarat Dr. Emil harus merawat Milo hingga dewasa. Suatu hari tidak lupa Michael mengirimkan surat perpisahan kepada Milo. Setelah dewasa, di Costa Rica setelah Michael menangkap kelelawar, dia mendapatkan penghargaan perdamaian dunia. Dia merupakan dokter yang paling terkenal. Akan tetapi Michael menolaknya karena ingin menjadi dokter peracik obat. Di rumah sakit Michael merawat seorang pasien bernama Anna, yang memiliki penyakit darah langka juga. Michael bekerja sama dengan kekasihnya bernama Martina. Setelah itu mereka pun pergi ke laboratorium untuk membahas tentang serum penyakit darah. Michael pun mulai melakukan eksperimennya, dia mencampurkan darah kelelawar dengan darah manusia. Dan serum pun berhasil diracik, Michael melakukan percobaan terhadap tikus. Akan tetapi serumnya kali ini gagal lagi, tikus percobaannya mati. Di saat itu Michael diberitahukan kalau Anna mengalami kejang-kejang. Sampai di sana Michael menyuntikkan obat penenang, tidak lama kemudian Anna pun tenang kembali. Di saat bersamaan, Martina mengamati ke arah lab. Dia kaget mendapati tikus percobaan hidup kembali. Ternyata serum Michael telah berhasil. Tetapi mereka pusing karena tidak memiliki dana untuk memproduksi serum tersebut. Suatu hari Michael memutuskan untuk menemui Milo yang masih dirawat oleh Dr. Emil. Mereka pun berjalan dan duduk santai di lapangan sambil mengobrol tentang penemuan Michael. Di sana Michael meminta Milo untuk menyewa sebuah kapal untuk uji cobanya kepada manusia. Mereka juga tahu kalau itu ilegal, namun Milo bersedia mendanai uji coba tersebut. Sampailah Michael dan Martina di kapal kargo yang berlabuh di tengah perairan internasional, dan mereka juga menyewa tentara untuk berjaga-jaga. Di sana Martina mulai menyuntikkan serum ke tubuh Michael, dan Michael juga dalam kondisi diikat. Tidak lama kemudian, seorang tentara bayaran masuk ingin menemui Michael. Namun sampai di dalam lab, Michael tidak kelihatan lagi terikat. Terkejutnya mereka mendapatkan Michael seperti kelelawar merangkak di plafon. Tidak menunggu lama, Michael langsung menyerang Bagong dengan ganas. Di saat itu semua tentara bayaran pun masuk ingin menangkap Michael. Namun Michael yang telah berubah menjadi monster itu dengan ganas menyerang dan menghisap darah mereka sampai kering. Tidak perlu lama, semua tentara pun dibantai sampai habis. Perlahan Michael tersadar dari perubahan wujudnya, dan dia merasakan sangat bugar dan tubuhnya mendadak menjadi kekar. Dia pun melihat rekaman yang menampilkan keganasannya menghabisi para tentara bayaran dan mendapatkan Martina yang telah pingsan.
Tanpa pikir panjang, Michael pun memanggil bantuan, sedangkan dia sendiri mengumpulkan serum dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokannya pihak FBI mendatangi kapal kargo dan melakukan penyelidikan TKP. Dan mereka bisa menebak kalau ini bukan ulah manusia, karena jasad yang ditemukan dalam keadaan kering. Di rumah sakit, Michael mengisolasi diri sendiri untuk memperhatikan perkembangan dalam dirinya. Di saat lapar, Michael si kelelawar mengkonsumsi darah yang telah disiapkan. Michael juga belajar mengembangkan diri, dia belajar refleks, lompat, dan terbang. Saat memasuki ke kandang kelelawar, para kelelawar itu menganggapnya sebagai induk semang. Setelah keluar dari kandang kaca, Michael mengetes dirinya. Dia ingin tahu berapa lama dia bisa menahan lapar. Tidak lama kemudian, dia merasa sengsara sekali karena lapar. Dan di saat itu, Milo datang melihat Michael yang seperti kesakitan. Milo pun mengambil sekantong darah untuk Michael. Setelah merasa sehat kembali, Milo pun meminta kepada Michael serum tersebut, namun ditolak oleh Michael karena serum tersebut membahayakan. Akhirnya Milo pergi dengan kecewa. Di luar sana, Simon dan rekannya menemui Martina di rumah sakit dan menunjukkan foto-foto mayat yang ditemukan. Namun Martina tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya Michael menjenguk Martina. Dan di luar sana perawat diserang oleh makhluk tak dikenal. Saat terjadi keributan, Michael pun keluar dan melihat kejadian itu. Dia pun berpikir siapakah yang melakukan itu. Sambil berpikir, Michael mengambil darah dan serum untuk pergi dari rumah sakit, namun dia dicegat oleh Simon dan rekannya. Karena tidak mau ditahan, maka Michael pun melarikan diri. Dia melompat ke atap, akan tetapi Simon menggunakan senjata listrik meluruhkan Michael. Akhirnya Michael tertangkap dan diinterogasi. Dia mengatakan kalau bukan dia yang membunuh perawat di rumah sakit. Saat di dalam sela, Milo menjenguk Michael dan meletakkan sebungkus darah. Setelah Milo keluar, Michael mendapati tongkat Milo dan di sini Michael baru menyadari kalau Milo telah mencuri serum. Dan Milo lah yang membunuh perawat di rumah sakit. Karena tidak mau Milo sembarangan membunuh, akhirnya Michael meminum darah tersebut. Di sana Milo mengajak Michael untuk bergabung dengannya, namun ditolak oleh Michael. Dan terjadilah pertarungan antara mereka. Michael pun melarikan diri, dan sampailah di bawah jalur kereta cepat. Di sana mereka ditahan polisi, namun sia-sia karena kekuatan Milo yang luar biasa. Selesai membantai polisi, Milo pun menyerang Michael. Michael menghindari pertarungan dan terbang melintasi kereta terbang secepat mungkin. Di hari berikutnya, Martina yang sudah sembuh bertemu dengan Michael di dalam bus. Michael meminta bantuan Martina untuk mengalahkan Milo. Michael juga ingin membuat serum penawar vampir. Dia pun mengikuti pengedar narkoba yang memiliki laboratorium. Sampai di sana, dia menyerang mereka secara manusiawi. Sedangkan di luar sana Milo lagi di klub malam bersenang-senang. Di sana dia dibully oleh sekelompok anak muda. Namun dia tidak ingin identitasnya terbongkar, maka dia diam saja. Setelah sekelompok anak muda itu keluar, Milo pun beraksi dan menghisap darah mereka. Pagi harinya Simon dan rekan menuju Tekapo untuk memeriksa. Dan mereka meminjam rekaman dari toko bangunan. Di sana Simon mendapati kalau yang membunuh 3 pria tersebut adalah Milo. Simon pun menyebarkan berita tersebut dan menyebarkan foto mereka. Di sisi lain, Nicholas pun melihat berita tersebut dan mendatangi Milo. Saat ditemui, Milo merasa tidak senang terhadap Nicholas karena menganggap dia lebih menyayangi Michael daripada dirinya.
Dengan ganas, Milo pun menyerang Nicholas dan pergi begitu saja. Di laboratorium, Michael dan Martina berhasil menemukan serum penawar dari Hemochromatosis, sebuah zat yang dapat membunuh kelelawar dan juga berbahaya bagi tubuh manusia. Tidak lama kemudian, Michael mendapat telepon dari Nicholas yang mengatakan kalau dia diserang oleh Milo. Sesampainya di tempat Nicholas, Michael mendapat penglihatan kalau Milo telah menangkap Martina. Saat itu juga Michael berubah dan terbang ke arah Martina. Sampai di sana dia mendapati Martina telah sekarat. Karena itu dia pun menghisap darah Martina dan menyerang Milo. Karena jiwa bengis, Milo sangat kuat dan mengalahkan Michael yang mulai lemah. Karena sudah tak berdaya, Michael mencoba memanggil kelelawar di sekitarnya dan muncullah sekelompok kelelawar yang datang menyembuhkan Michael. Seketika itu juga Michael menyerang Milo dan menyuntikkan serum penawar ke Milo. Akhirnya Milo pun mati seketika. Nah, ternyata Martina hidup kembali sebagai vampir karena hasil gigitan Michael. Dan cerita pun tamat. Di sini Mimin pamit dulu. Jangan lupa nonton full movie-nya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di video ini. Udahan ya, bye-bye.